الحمد لله الذي وفقنا ما ينفعنا لعباد المؤمنين وفقهنا وألهمنا رشدنا على الأوامر والنواهي على أمور الدين وأعاذنا الله تعالى من شر أنفسنا وأحبتنا كلهم أجمعين. أحمده سبحانه وتعالى بأجل الإسلام والإيمان ونشكره على آداء قدرهما لحياة الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رسول كريم لأمته كل وقت وحين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين يذكرون على سعائر الإسلام والإيمان والدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله في السر والعلن، اتقوا الله حيث ما كنتم، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat kesehatan, baik nikmat kesempatan, lebih-lebih kenikmatan yang sangat luar biasa dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah lainnya, yaitu nikmat iman dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, ma'asyiral muslimin, pada siang hari ini, di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah aktivitas-aktivitas keduniawian kita masih mampu mendengarkan panggilan Allah. Kita masih mampu melangkahkan kaki kita ke masjid ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah bersama-sama. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, hadirnya kita di masjid ini, salat kita di masjid ini, i'tikaf kita di masjid ini, dan amalan-amalan lainnya kita di masjid ini akan dicatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, melalui mimbar yang mulia ini, kami ingin menyampaikan pesan dan wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk selalu senantiasa berusaha dan berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian imtithalu awamirillahi wa jatinabu nawahi, melaksanakan semaksimal mungkin apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan diri semaksimal mungkin pula dari apa yang telah dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya modal, ma'asyiral muslimin, sebaik-baiknya bekal, sebaik-baiknya samu menghadap Allah Subhanahu wa taala hanyalah takwa kepada Allah. Allah ingatkan kita dalam Al-Qur'anul Karim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa tazawwadu, berbekallah kalian semua, kata Allah. Carilah modal semaksimal mungkin, carilah bekal sebanyak-banyaknya, carilah sangu sebanyak-banyaknya, carilah modal sebanyak-banyaknya selagi diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki ibadah kita, selagi diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat atas dosa-dosa yang hampir setiap saat kita lakukan. Tazawwadu, berbekallah kalian semua, kata Allah.
fa inna khairaz zadi taqwa. Tapi ketahuilah, sebaik-baiknya modal, sebaik-baiknya bekal, sebaik-baiknya sanggup menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kepada Allah. Wattaquni ya ulil albab. Oleh karena itu bertakwalah kepadaku, kata Allah, ya ulil albab, wahai hamba-hambaku yang berfikir. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan segala urusan kita, Allah akan lancarkan segala urusan kita. Dan mudah-mudahan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bukakan pintu-pintu kemudahan kepada kita. Allah akan bukakan pintu-pintu rizki kepada kita min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah Al-Ankabut ayat 2 sampai ayat 3, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita konsekuensi, resiko yang harus ditanggung orang yang beriman kepada Allah. Konsekuensi seorang mukmin. Kita beriman kepada Allah, hati kita beriman kepada Allah, lisan kita beriman kepada Allah, perbuatan kita menunjukkan keimanan kepada Allah. Itu bukan tidak ada resiko ataupun tidak ada konsekuensi yang harus kita tanggung, ma'asyiral muslimin. Ketika kita beriman kepada Allah, ada resiko, ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Allah ingatkan kita dalam Al-Qur'anul Karim. Apa konsekuensi orang yang beriman kepada Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Shadaqallahul azim. Kata Allah, ma'asyiral muslimin, mengingatkan kepada kita konsekuensi agar kita sadar, agar kita tahu bahwasannya iman yang kita yakini, iman yang kita percaya resikonya. Ahasiban nas, kata Allah, apakah manusia itu menduga, apakah manusia itu mengira ayyutraku, mereka akan ditinggalkan oleh Allah, mereka akan diabaikan oleh Allah, mereka tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyaqulu amanna, setelah mereka beriman kepada Allah, hatinya beriman kepada Allah, lisannya beriman kepada Allah, perbuatannya menunjukkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah akan Allah tinggalkan begitu saja? Apakah Allah akan abaikan begitu saja? Wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kesungguh-sungguhan imannya kepada Allah, sejauh mana keseriusan imannya kepada Allah. Iman dan ujian akan selalu beriringan, ma'asyiral muslimin. Iman dan ujian merupakan satu paket yang tidak akan pernah terpisahkan. Sekali kita beriman kepada Allah, sekali hati kita percaya tidak ada Tuhan kecuali Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti dalam sejarah perjalanan hidup kita pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ujian dan keimanan merupakan satu paket yang tidak akan pernah terpisahkan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jangan pernah kita bermimpi, jangan pernah kita berhayal, seahli sujud apapun kita, seahli sedekah apapun kita, seahli salat apapun kita, seahli puasa apapun kita, untuk tidak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala atau lari menghindar dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak mungkin, ma'asyiral muslimin. Kenapa? Karena ujian merupakan satu paket dengan keyakinan, keimanan yang kita yakini kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ketika seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesuksesan, ketika seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberhasilan, semata-mata Allah ingin mengetahui sejauh mana hamba ini pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang ini diuji dengan musibah bertubi-tubi, sakit yang bertahun-tahun, semata-mata Allah ingin menguji kepada seorang hamba tersebut sejauh mana dia bersabar atas musibah yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kalau kita tidak mampu menjadi orang kekasih Allah, kalau kita tidak bisa menjadi kekasih Allah melalui sedekahnya, kalau kita tidak mampu menjadi kekasih Allah melalui ibadah kita, kalau kita tidak mampu menjadi kekasih Allah melalui ibadah-ibadah kita, kalau kita tidak mampu menjadi kekasih Allah melalui puasa, jadilah kita kekasih Allah dengan bersabar atas musibah yang Allah berikan kepada kita. Hakikatnya, ma'asyiral muslimin,
syukur dan sabar itu adalah ibadah. Oleh karena itu, baginda Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kepada kita melalui hadisnya, ajaban li amril mu'min, luar biasa semua urusan-urusan yang terjadi kepada orang beriman. Luar biasa sempurna sekali urusan-urusan yang terjadi kepada orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min, luar biasa hal-hal yang terjadi kepada orang yang beriman. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan ini tidak akan pernah terjadi kecuali kepada orang yang beriman. Kenapa urusan semua orang beriman dikatakan ajib, dikatakan luar biasa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW? Yang pertama, kenapa ma'asyiral muslimin? Wa idza asabathu syarra syakara, ketika orang mukmin itu diberi kenikmatan oleh Allah, ketika orang mukmin ini diberi kesuksesan oleh Allah, syakara, dia bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya. Fakana khairun lahu, syukurnya dia atas nikmat yang Allah berikan, kana khairun lahu, adalah suatu kebaikan. Wa idza asabathu dharra, apabila orang mukmin ini ditimpa musibah, apabila orang mukmin ini ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, sabara, dia bersabar atas musibah yang Allah berikan kepadanya. Fakana khairun lahu, sabarnya dia, nerimanya dia musibah yang Allah berikan kepadanya, kana khairun lahu, adalah suatu kebaikan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, urusan-urusan mana yang terjadi kepada orang yang beriman yang tidak dianggap ibadah oleh Allah? Ketika diberi nikmat dia bersyukur, itu adalah suatu ibadah. Ketika diberi musibah dia bersabar, itu adalah suatu ibadah. Menuju ibadah banyak cara. Allah ingin mengangkat derajat orang yang beriman, ma'asyiral muslimin. Kadang-kadang orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena rajin sujudnya. Kadang-kadang orang mulia di hadapan Allah karena rajin sedekahnya. Kadang-kadang orang mulia di hadapan Allah karena rajin puasanya. Dan juga tidak sedikit ma'asyiral muslimin, orang mulia di hadapan Allah menjadi kekasih Allah karena dia selalu bersabar atas musibah yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu, Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjadi khalilullah, menjadi kekasih Allah. Bukan hanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam pandai bersyukur, bukan hanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam pandai beribadah kepada Allah, tetapi di lain itu ma'asyiral muslimin, Nabiullah Ibrahim alaihissalam pandai bersabar atas musibah yang bertubi-tubi yang Allah berikan, sehingga Allah puji dalam Al-Quran. Apa pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabiullah Ibrahim alaihissalam bikalimatin, dengan ujian yang bertubi-tubi. Ujian ini belum selesai, muncul ujian lagi. Musibah ini belum selesai, muncul musibah ini. Bikalimatin, sighahnya adalah jama' muannas salim, artinya begitu banyaknya ujian yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Fatammahunna, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam melalapnya, mengerjakannya, menyelesaikannya, menyempurnakannya ujian tersebut dengan baik. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang pandai bersabar atas musibah yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang pandai dan mampu menjaga iman kita sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan membawa iman. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Allah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إغراما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
فأجيبوا الله عباد الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من بالله هداكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين والتابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات اللهم انصر أمة محمد اللهم اصلح أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة تجري في أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة الصدع والمحن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك لكل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله عز وجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون